Ketika tahun 2000-an mulai muncul dunia era digital, merangkak pelan-pelan makin cepat, dunia semakin cepat dan super hyper connected world menurut saya. Terus saya juga sudah terjun di industri televisi sejak tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal. Saya kemudian berhenti di tahun 2004 untuk fokus ada di balik layar dan juga mengganti profesi, bermigrasi menjadi seorang trainer atau facilitator atau coach dan segala macam sambil jalanin bisnis. Suatu saat ketika channel YouTube sudah mulai marak seperti cendawan di musim hujan. Bahasa gue TVRI banget gak tuh? Saya kemudian sempat terpikir untuk punya YouTube channel. Tapi pekerjaan, jadwal, kesibukan tuh tidak memungkinkan. Tidak punya waktu sama sekali. Karena kerja, jalanin bisnis dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, traveling ke sana kemari gitu ya, belum ngurusin keluarga. Saya mikir, udahlah ya. Gue udah cukup jalanin pekerjaan gue, ketemu banyak orang, sharing experience, bantuin mereka untuk punya kemampuan berkomunikasi, menurut saya itu udah more than enough. Suatu saat ada sebuah event di mana meminta saya untuk menjabat sebuah jabatan dalam sebuah kehumasan di Indonesia. Dan saya bertemu dengan figur tersebut yang bernama, kasih tahu nggak ya, Pikuku Pambudiarto Tutuko. Beliau konon kabarnya adalah pakar digital. Konon kabarnya. Nggak pernah ketemu. Kami ada di sebuah meja round table dengan pakar-pakar yang lain. P depannya ya, pakar, jangan lupa. Terus ngobrol, berkomunikasi, terus kami kemudian nyambung. Suatu saat saya telepon si Mas Kukuh ini. Kuh, kita ngobrol yuk. Oh, ayo dong, yuk kita ngobrol. Ngobrol lah kami di sebuah restoran di daerah Jaksel. Depannya tuh lapangan golf. Wah, pokoknya borju gitu deh. Duduk berdua ngobrol over coffee, over lunch, makan enak. Terus tiba-tiba si Mas Koko ini bilang gini ke saya. Mas Erwin, lo tuh mestinya bikin YouTube channel, tahu nggak? Terus saya ngomong, gue sempat kepikiran tapi gue nggak punya waktu. Ih gila, lo tuh harus ada di YouTube channel, tahu nggak? Karena lo bisa berbagi pengalaman, ngikmuk. Masa sih lo mau milenial-zilenial tuh cuma tahu para YouTuber yang sekarang eksis kayak begitu, titik-titik awalan A akhiran Y, 4 kata, nah lo isi sendiri ya. Habis itu pulang ya, saya mikir ya, bener juga ya omongannya si Kuku ini. Jadi kalau sekarang winners teman-teman lihat saya, udah lihat beberapa episode kami di Kata Talking, di balik itu, embrio itu, magnet dan api itu adalah seseorang yang bernama Pikuku Pambudiarto Tutuko. Lo tuh ya, Kuku, lo tuh bisa maksa gue keluar dari gua. Coba lu sebutin kenapa? Itu orang gua dong. Orang gua. Siap. Kenapa tuh, Ku? Nggak tahu ya, kalau dulu ya gue selalu pas ketemu lo sama tuh, ketemu di waktu itu ya di meja bundar ya. Meja bundar taplak putih. Ini siapa sih, rambutnya udah putih, tua banget. Senior nih kayaknya. Oh ini ternyata The Erwin Parengkuan yang selama ini gue hanya mendengar di setiap pagi ke kampus di radio. Oh ini dia nih, kemana aja nih orang gitu. Ya itu yang pas ketemu makanya wah ini keren nih orang ini, kan orang lama. Terus kebetulan kantor gue dulu itu deket Talking, jadi kalau lewat kita ke kantor tuh kayak setiap hari ngeliat Talking, ada fotonya lo gitu. Wah ini dia nih, oh ini namanya Erwin Parengkuan gitu. Ya waktu itu ngeliat kita obrolan kita di di tempat mewah itu. Mewah itu depan lapangan golf. Padahal cuma di warung sebenarnya, nongkrong di warung depannya lapangan golf. Makanya nasi campur. Gultik ya. Gulai tikungan. Tikung ini itu sih, makanya ngeliat ngobrol. Oh iya nih kenapa ini Bapak Mas Erwin nggak punya akun di YouTube, IP baru ya waktu kita ngomong. Mas
harus bikin IP dong. Lu kan gila inspiratif banget. Katanya gitu ya. Iya, itu sih yang lihat Ya, kayaknya. thank you loh, Ku, karena abis ngobrol itu gue ya menohok gue banget sih. Bener menohok gue, dan kemudian here we are. So thanks to you, Kuku. Bos panen maya, bos panen maya, bos panen maya, bos panen maya, bos panen maya. Ya, adalah sebuah perusahaan digital agency, marketing lah, kreatif industri lah, ada trainingnya, semuanya tuh adalah ini bosnya panjenengan, Mas Kuku. Ku, tapi ya lo kan dari dunia korporasi. Yes. Terus lo di marketing kan ya? Yes. Terus lo juga ada di balik layar, dan kemudian lo set up with your partner perusahaan yang bernama Panen Maya dengan banyak unit usahanya. Lo ngelihat udah 12 tahun ya Panen Maya? 14 tahun. Sorry, 14 tahun. Lo ngelihat dong, lo berarti kan ada di wave yang tadi gue bilang tuh, dunia digital kan? Iya. Pasti waktu awal berubah dong dengan yang sekarang. Ya. Apa sih yang lo lihat yang berubah sampai membuat gue juga terjun dan nyebur di hutan belantara ini? Ya mungkin ini ya, kita ngelihat ya kan, kalau kita sama-sama orang komunikasi ya, maksudnya kita di komunikasi kan punya target audiens yang beda-beda ya. Iya. Angkatan lo dulu kayak Iya. gue selalu bilang gue angkatan hybrid, kelahiran Betul. tahun 76 tuh. Kayak waktu gue masuk kuliah. Oh, kita nggak beda jauh ya, gue 78 loh. Gue 70 Umurnya. kali. Maksudnya? Kalau gue tahun kelahiran loh. Oh iya, kurang ajar lu. Ya apa, ngerasain lah dulu waktu gue masuk kuliah, gue di Trisakti sarjana seni, masuk kuliah tuh tesnya tuh gambar tangan, Mas. Yeah. Tapi pas gue lulus tahun 98 99 itu kita ujiannya udah pakai digital print. Mungkin kita angkatan pertama yang waktu itu printnya pakai digital print. Wah, dulu di Ben Hill tuh masih harga digital print tuh per senti gitu, Mas. Jadi kita ngeliat trennya berubah ya. Itu kan kita kan di media lah waktu itu ya. Berubah, terus makin kesini kita lulus kuliah gue jadi web designer, karena dulu kan angkatan gue tuh semuanya pengen masuknya di agency pasti. Iya. Wah, dan lagi booming kan agency. Agency tuh kayak keren banget nih, anak kreatif ya. Cuman gue mungkin satu dari banyak orang yang lulusan itu gue langsung ambil web design. Karena gue ngeliat kayaknya ini kayak blue ocean nih. Kayaknya kalau yang lain graphic designer atau kita ngomong waktu itu, targetnya pengen jadi creative director, kayaknya ini kayaknya red ocean nih. Semua orang main kesana waktu itu. Gue ngembanginnya main ke langsung ke web design. Dulu kayak teman-teman gue bilang, lu ngapain sih kok jadi web designer, gak laku. Bayangin mas, tahun 99 itu kan Google aja baru ada tuh. Jadi waktu kita udah ke Google tuh udah ngambil web design. Lo pernah kerja di Dubai segala? Toronto. Oh iya, Toronto. Sorry. Kok ke Dubai ya? Toronto lama banget kan, berbulan-bulan. Iya, di Toronto Kanada, sempat di sana kerja sama. Nah, di sana ngerasain banget tuh. Di sana dulu di media mulai timbul yang namanya free magazine tuh, Mas. Iya, free magazine banyak ya, berjamur. Iya, waktu itu makanya waktu gue balik, gue di sana harusnya 5 tahun, tapi waktu itu bokap meninggal, jadi 2 tahun gue harus balik kerja di sebuah korporasi, jadi korkom, corporate communication. Nah di situ ngalamin lagi tuh media, kayaknya cara komunikasi berubah lagi. Iya, dulu majalah different ya. Iya, dulu majalah bayar. Waktu itu gue sama kantor yang lama bikin free magazine, kontennya otomotif. Wah, mulai itu majalah free magazine udah banyak. Jadi ternyata media distribusinya juga udah beda caranya. Jadi kayak dulu ya. Udah nggak kayak dulu. Media harus berita harus beli kan dulu, Mas. Sekarang di era digital kita nggak minta aja, banyak banget tuh berita datang kan. Jadi ternyata polanya, cara komunikasi berubah, tren berubah. Jadi distribusi komunikasi juga udah beda lagi. Iya, caranya juga berbeda. Caranya beda lagi. Dulu belum ada, waktu main dulu kita masih era .com lah, Mas ya. Betul. Kita angkatan tahun 2000-an kan, .com banyak. Gua kerja di salah satu .com juga. Sama, beda lagi. Jadi gua ngalamin banget tuh yang namanya transisi komunikasi dan platform-platformnya. Sampai sekarang ya berubah lagi cara komunikasinya, dan salah satunya inilah konten-konten yang sekarang nggak harus masuk di TV ya. Dulu kan kalau mau ngetop kayak lu kan, Mas, harus masuk TV. Itu kan sekarang kalau ngetop ya. Kalau ngetop siapa ya? Kayaknya mirip sih. Gitu ya. Itu sih yang gue lihat, bahwa
wah trennya udah berubah. Ke depan juga mungkin berubah lagi nih Mas, tren kita yang anak-anak kita mungkin Iya. anak Alpha ya? Iya, udah Generasi mereka nggak mau dibilang millennials Mas. Yes. Nah gue yang 17, 16 maunya dibilangnya zillennials, udah beda lagi. Betul, gitu betul, kan. betul. Masuk kategori usia itu Iya, ya mereka. Jadi emang kita sendiri juga mungkin yang di usia kita ini Mas, wah ini harus ngikutin pola-pola komunikasi, distribution, channel dan lain-lain. Yang kontras perbedaannya apa? Dalam Tentang digital. Yang Dulu digital dan sih, sekarang. ya ini tadi ya, 14 tahun yang lalu dan sekarang dengan pengalaman yang begitu banyak pindah sana, industri yang beda, channel yang berbeda. dulu tuh kalau yang gue rasain masih sifatnya satu arah juga. Jadi platformnya sudah digital, tapi masih satu arah. Facebook waktu itu Facebook hadir mulai kasih orang ruang buat komen. Kan wah udah mulai lagi dua arah dan lain-lain. Sekarang lebih gila lagi ya kita ngomongnya. Dulu yang namanya user generated content itu udah mulai booming, tapi sekarang lagi-lagi platformnya makin banyak gitu. Sekarang TikTok, sekarang kita dibilangin orang digital, tapi ternyata wah TikTok punya dengan metode yang berbeda lagi. Jadi kayaknya nggak akan pernah berhenti ya. Jadi kita bahas ya Mas, kalau kita masih ngomongin TV, ngomongin majalah, kayaknya udah nggak relevan lagi kali ya. Jadi setuju. Itu tadi ya, berubahnya kita harus benar-benar melek ngelihat hal-hal seperti ini ya. Belum metaverse Mas, kita ngomong metaverse. Waduh. Lagi-lagi antah berantah. Itu apalagi nih. Ya inilah hal-hal ini yang gua rasa akan jadi challenge baru ya, khususnya kalau kita ngomong di dunia komunikasi lah. Ya, ini juga adalah sebuah challenge dengan kata kunci yang bisa menyambung ke dalam dunia komunikasi atau dalam manusia berinteraksi. Silakan pilih salah satu batu, Pak Kukuh. Tengah nih, ini ditaruhnya kenapa di tengah sih? Nggak tahu Pak. Apa yang lo pilih? Excellent. Why excellent? Why excellent? Why? Waduh, ini paling susah. Apa ya? Nggak banyak juga loh yang milih kata excellent. Mungkin dulu waktu kerja di salah satu kantor, sebut saja dia. Nggak boleh sebut brand. Boleh dong, sebut saja. Apa Mawar? Gue tuh dulu sempat di Adira Finance. Jadi Korkom itu buat gue tuh satu sekolah lah ya, sekolah dalam sekolah yang nanemin kita tadi ya, value lah gitu. Dan di sana tuh memang dan gue kalau orang desain Mas, kita tuh suka dibilangnya OCD ya. Jadi perfeksionis gitu. Jadi di sana diajarin banget mengenai excellency. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Jadi kayak itu mindset itu nempel terus ya. Harus perfect, harus bagus, harus ya nggak ada yang sempurna. Tapi kalau ngomong ikhtiar upayanya tuh adalah sesuatu yang benar-benar menuju ke sana. Jadi mindsetnya udah harus ya itu tuh excellent tuh bahasa yang nggak tahu ya, kayak ketanam ya di kepala gue waktu itu di Adira bilang wah excellent, lo apa harus excellent mindset, semua tuh harus ke arah sana gitu. Itu sih yang kalau milih excellent. Iya, thank you. Kan kita tahu juga ya ada banyak effort yang perlu kita lakukan untuk mencapai titik excellence. Betul. Untuk mencapai titik yang membuat semua orang menghargai apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, termasuk values itu kan. Betul. Kalau lo lihat sekarang sebagai orang yang terjun langsung di balik layar, bagaimana behavior para netizen? Nah, gue tuh kepikiran gini ya. Sorry, gue potong dulu sebelum lo jawab. Gue kepikiran gini, netizen itu cuma beraninya di jarinya mereka doang. Jadi kayak tadi pagi gue berpikir pada saat gue mau ketemu lo dan syuting, gue mikir gini ya, kenapa ya gaduhnya di media sosial itu tidak segaduh kalau mereka ketemu kita langsung, mereka tuh diem. Karena mereka sangat reaktif. Terus mereka tuh mungkin marah ya, nggak happy dengan kehidupannya mereka. Dan mereka melihat ini sebagai ruang mereka untuk mengekspresikan apapun yang ada dalam pikiran mereka. Jadi kalau spontanitas muncul aja, kalau satu komen aja, bodo amat gitu. Habis itu lupa. Habis itu lupa. Tapi kalau ketemu langsung orangnya ya diem, culun gitu. Itu pendapat gue. Setuju. Memang sampai ada istilahnya, ada jempol kalau di digital ada bahasa itu thumb stop. Jadi jempolnya menentukan lo kapan stop gitu, kapan lo start, ini jempol. Jadi dan media digital ini memang memberikan ruang-ruang bagi orang-orang tuh yang tadi mungkin introvert, tapi dia numpahinnya di tulisan. Gak semua orang kan punya kemampuan kayak lo untuk
public speaking dengan bagus ya, ada tapi mungkin punya unek-unek yang nggak ya, tadi yang lo bilang ya, ada masalah, wah ini enak banget. Iya. Pelampiasan. Iya, makanya kita kalau kita sebagai konsultan salah satunya adalah punya tanggung jawab moral sebenarnya. Maksudnya nggak hanya konsultan sih. Kita di beberapa pekerjaan juga sampai diminta, even government juga minta, itu ada istilahnya namanya literasi digital. Bagaimana masyarakat nih harus paham digital ini apa fungsinya, apa dia punya tugas apa, dan dia tuh bisa jadi apa tuh, pemahaman itu harus di deliver. Dari digital literacy. Yes, jadi sebenarnya itu tanggung jawab semua orang sih. Jadi yang lebih ngerti harus ngasih tau bahwa you know what, apa yang lo lakuin ini nih bisa impact besar secara positif dan besar secara negatif nih. That's why literasi secara digital tuh benar-benar masyarakat tuh harus paham. Ini juga sebenarnya yang waktu itu gua ngomong sama lo, Mas, lo jangan sampai orang-orang yang punya konten-konten, maaf bahasa gue, mungkin konten-konten yang sebenarnya secara konten ini nggak baik buat anak-anak kita ya, Mas, waktu itu kan gue ngomong gitu ya. Iya. Itu malah ditonton sehingga masyarakat umumnya dan apalagi masa depan anak-anak milenial atau zilenial, ini kayak nggak punya opsi. Nggak punya opsi konten-konten yang punya kualitas, dulu kan gue ngomong gitu ya. Betul. Karena kan kita itu nancep banget di kepala gue. Dan gue ngeliat, karena anak gue kalau pagi gitu nonton, ya ampun, kasihan banget nih anakku ya, dijajalin dengan free media, easy, and then lu bisa akses like di mana aja. Kalau dulu dia di toilet bisa bawa handphone. Betul. Kalau kita kan dulu nggak ada nonton TV, cuman di situ. Masa TV segede King Kong kita bawa? Ya ampun, toiletnya ambruk juga kali cuy. Itu dia kan lu bayangin kalau yang ngisi konten ini dipenuhi dengan konten-konten yang secara yang ibaratnya ya bukan mau Mas, nggak ada value yang positifnya gitu kan, sedih banget anak-anak kita. Jadi bayangin masa depan kita tuh, gue bukannya mau sok tua ya, tapi maksudnya emang lo tua sih. Iya. Apalagi gue. Tapi yang tetap juara. Passion sih juara. Terus sebenarnya itu public speaker atau ini sih? Tampil. Orang dong mesti tampil. Gue nggak mau kalah sama lo. Satu, ada gambar merah marun, celananya, begini celananya, baju style. Nah, gue bacain lo pakai jaket, jam tangan trendy. Biasa banget gue. Lo lihat dong, biasa banget. Jeans, loafers, gitu kan. Ini program apa sih udah ngomongin fashion? Jangan mancing-mancing. Ya lanjut terus. Itu aja sih maksudnya. Tadi ya behavior, kalau kita ngomong behavior itu yang gua rasa bakalan, kalau kita nggak ngasih konten yang berimbang ya Mas ya. Iya. Nah, di era yang sekarang konten berkualitas yang berimbang dengan konten-konten yang mungkin cuman, kalau kita bahasanya konten receh Mas, kalau konten receh. Kayaknya kalau nggak berimbang, wah itu ngeri juga buat betul. Masa depan anak-anak yang sekarang lah gitu. Karena kelihatannya ya, yang gue amati juga anak-anak sekarang, nggak semua ya tentu ya, terlalu mudah mengekspresikan sesuatu yang ada di kepala mereka tanpa mempertimbangkan nilai-nilai mereka. Betul. Terus dampaknya terhadap orang lain. Terus orang yang lihat tuh kayak, kok lo gitu sih ngomongnya gitu. Iya. Itu tuh gue ngelihat kayak misalnya pergi ke banyak tempat, lihat anak-anak muda nongkrong kan sekarang semua tempat so called Instagramable. Yes. Gue dulu kalau liburan jalan-jalan kemana-mana, terutama di Indonesia, gue nggak pernah lihat ada satu spot yang dibuat khusus untuk selfie. Gue nggak pernah lihat itu di bawah tahun 2000-an. Jadi kayak sekarang gue ngeliat, gue mau ke Toraja, gue mau kemana, gue mau ke mana, apalah gitu. Ada panggung kecil, terus orang boleh mejeng dan foto, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya terserah gitu, bebas-bebas aja. Attraction-nya kan untuk turisme bagus. Tapi dulu itu nggak pernah ada. Yes, betul. Jadi kayak keakuannya tuh sangat besar ya sekarang ya. Kalau gue lihat. Ya itu tadi karena semuanya, jadi behaviornya juga. Jadi kita nerimanya juga jadi biasa kan Mas? Iya, akhirnya menjadi biasa. Biasa banget gitu. Ya tadi makanya ya karena medianya ada. Kalau dulu Mas, lu mau foto ditaruh di mana? Taruh dompet, foto album. Iya. Ngeliatnya setahun sekali. Betul. Sekarang lu bisa kapan aja langsung. Iya, dulu kan kalau orang mau minta foto juga mereka mesti put effort bawa kamera. Iya. Sekarang belum kalau mau ngafdruk dulu. Ya, aduh.
Di Abdruk dulu ya. Abdruk minum kopi tubruk. Iya. Ya Abdruk. Kita break dulu deh, saya nggak kuat nih sama istilah Abdruk. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan bos dari Panen Maya. Kita akan bicara tentang digital marketing and digital presence, specifically di saat ini, di segmen ini. Dan kalau kita lihat tadi memang pilihannya kembali ke kita dong, Kuh ya. Yes. Cuma kan kalau ada orang yang environment-nya tidak kondusif juga, dan pasti orang akan bergaul dengan orang-orang yang menurut mereka juga sama kan. Akhirnya kan kayak tadi yang lo bilang ke gue, nggak ada pilihan. Mereka nggak punya pilihan. Dan ya kedepannya bagaimana mereka bisa survive. Kita setidaknya apa ya, kita ngasih opsi, ada opsi kan Mas ya. Pada akhirnya orang akan milih apa yang dia cari sih. Tapi kan tadi ya, kalau kita nyediain opsi, gue rasa kan ada algoritma ya. Kita nonton video, misalnya kita nonton di YouTube itu ada algoritma yang akhirnya kita ada opsi lain yang nggak itu aja, atau yang kita bilang konten-konten receh gitu. Paling tidak kan kita ada di sana gitu loh. Memang at the end pilihan ada di netizennya gitu loh. Tapi paling nggak ada kita kasih opsi. Gua sempat nonton film Social Media Dilemma di Netflix. Oh iya. Itu terkaget-kaget. Kayak ternyata para kreator platform media sosial itu mau Instagram, mau Twitter, mau Facebook lah, mau segala macam, orang-orang technician di balik itu, si teknisi engineer-nya, mereka juga nggak expect so-called binatang ini tuh menjadi seperti apa. Akhirnya mereka give up, mereka resign, dan mereka sharing di Social Media Dilemma. Ya tadi lo bilang ada algoritma, ada mesin pelacak yang akan menentukan tendensi kita ngelihat apa. Kalau lo doyan makan bakso, ya akhirnya nanti yang muncul adalah itu si algoritma kan. Kalau lo demen yang esek-esek, ya yang esek-esek akan muncul terus gitu. Jadi dia kayak datang terus seperti apa yang lo ingini. Itu kan kayak membuat orang akan ada dalam sebuah lingkaran setan menurut gua. Iya. Itu tadi makanya literasi digital ini mesti banget. Itu tadi sekali lagi tanggung jawab semua pihak nih yang memang lebih tahu gitu. Yang mana ya tadi ya, mereka harus paham tadi nih semua ini, karena kalau enggak akan too much untuk beberapa orang yang nggak paham kan akhirnya wah gila itu. Ya kita lah Mas, pagi-pagi kita tiba-tiba ada berita banyak gitu. Betul. Dan kita pick. Betul. Ya, betul tapi banget. kalau kita misalnya udah punya pemahaman literasi yang bagus, sampah nih, ngapain gue buang-buang waktu gue untuk baca ginian kan gitu kan. Itu ada salah satu call to action ketika kita punya digital literacy ya. Yes, betul. Akhirnya bisa mendefine. Betul, bisa mendefine. Ini nggak penting. Betul, bisa memilah. Buang atau kita unfollow atau kita nggak ikutin lagi ya. Iya, kan kadang-kadang kan kita suka lupa ya kepancing. Even kayak misalnya ada teman kita, gue sebel banget deh sama ini. Kok lu bisa sebel ya? Kalau lu nggak suka tinggal lu unfollow. Bener. Di situ media sosial itu memberikan fitur follow dan unfollow. Itu kan opsi. Fitur follow dan fitur unfollow. Jadi kan nggak ada jebakan bahwa ketika lo follow and then lo nggak bisa keluar gitu kan. Ini kan bukan pinjol. Betul. Yang quote-unquote kerap menjebak nih, nggak ada pilihan dan tombolnya tuh di depan, lo akan mudah lihat gitu. Jadi ini kan tinggal tergantung lo. Kalau lo nggak suka sama itu kontennya, simply just unfollow gitu, lo dikasih opsi itu. Berarti kan sebenarnya berapa banyak yang kita follow, itu sebenarnya kurang lebih akan mencerminkan siapa lo kan, dengan ketertarikan lo kan. Kalau lo follow adalah si receh, ya mungkin lo sama recehnya kayak apa yang lo lihat gitu. Kalau lo pilih misalnya hal yang berhubungan dengan hal A ya, misalnya tentang edukasi, ya lo akan ada di area itu, terekspos di situ gitu. Betul. Kan ya. Banyak dulu gue sampai berapa ya, mungkin sekitar kita ngomong mungkin 8 tahun lalu, 7 tahun, 8 tahun itu sampai kita ke beberapa daerah tuh untuk sosialisasi mengenai digital. Apa yang lu lihat di sana? Ya itu tadi, ternyata nggak usah disebut lah, di beberapa kota yang memang di beberapa kota itu memang simply dia nggak tahu bahwa berita itu tuh sebenarnya hoax.
Jadi kan kasihan ya, dia bisa ditangkap. Nggak bisa mengkurasi. Iya, karena dia nggak ada literasinya, dia nggak tahu, Iya. dia main forward aja gitu berita ini. Padahal dia nggak cari source-nya, dan bahkan sorry nih, kadang-kadang di keluarga kita sendiri juga ada tuh yang gitu. Betul. Aduh, karena gue juga ada grup ya, ada grup family kadang-kadang. Aduh, ngapain sih gini? Bayangin ini anak ini yang di kota Jakarta, Jaksel pula. Masih ada. Jadi bayangin tuh orang-orang yang secara akses internet mungkin baru bagus. Bayangin tuh mereka akan punya challenge yang luar biasa. Oke, kita di Jakarta, internet ada, cepat, mudah didapat. Coba kita ngomong ke daerah-daerah yang di luar Iya, Jawa. antah berantah. Nah, itu gue Remote. ngerasain tuh yang kesana jalan ke daerah-daerah. Wah, itu yang benar-benar mereka baru punya akses ini, dan mereka ngeliat TV begini, tiba-tiba dapat digital yang dia bisa wah kemana-mana. Jadi bayanginnya tuh kan nggak ngerti literasinya tuh dia. Waktu di keluarga lo ada yang juga termakan oleh berita-berita palsu. Apa yang lo lakukan? Gue biasanya japri. Oh, lo japri. Gue japri aja. Maksudnya kan mungkin di sini Iya. dia malu kan, Iya. beli kan. Iya. Nah, dan kadang-kadang orang kalau diingetin secara di grup, kadang-kadang orang ada yang tersinggung gitu. Betul. Kan. Jadi gue japri, lu udah tahu source-nya, dari mana source-nya? Lu lihat deh itu beritanya aja dari source yang kita nggak tahu media apa gitu. Bukan media-media yang ibaratnya cukup dikenal lah. Iya. Bahkan yang dari cukup dikenal aja sekarang masih punya lagi juga masalah yang Banget. tadi ya. Itu tadi sih Mas. Jadi ketika orang punya digital literasi, mereka juga kemudian bisa mengkurasi Iya. akan hal-hal yang patut dimakan, dibaca, Iya. dan apa yang tidak perlu untuk dibaca karena nggak ada manfaatnya Iya, buat dia. Betul. Gue sangat tertarik ketika lo cerita ke gue tentang pada saat bom Bali tahun 2000-an ya. Iya. Terus kemudian Bali pariwisatanya sangat terpuruk. Kemudian lo melakukan sebuah investigasi dan lo melakukan sebuah kegiatan yang dapat membangkitkan pariwisata Bali. Boleh diceritain ku? Ya intinya bahwa itu ketika kita paham suatu ada digital yang secara positif bisa dimanfaatkan. Jadi bahwa sebenarnya tuh ya digital itu sangat penting karena tadi kegiatan-kegiatan kayak tadi dulu bahasanya adalah search engine optimization. Pada saat itu yang top adalah SEO. Bagaimana dulu kan belum ada sosial media nih, belum ada yang booming. Ini benar-benar masih kita ngomongin website, search engine pada saat itu. Jadi bagaimana ketika kita bisa manfaatin digital dengan baik, akhirnya kita bisa bikin website-website ini keluar di halaman satu Google. Nah, ketika itu diorkestrasi dengan baik, sebenarnya kan bisa membangun sebuah bisa membangun memberikan impact yang positif ya pada saat itu. Misalnya, bom Bali ada, yang tahu ada bom mungkin hanya orang Australia, hanya orang-orang di New Zealand karena dekat-dekat, tapi orang-orang di Eropa Timur nggak tahu. Nah, ketika kita nyerang di Google, ketika orang nyari kata kunci vacation atau lain-lain yang keluar Bali, orang-orang Eropa Timur kan akhirnya ada tempat nih yang namanya Bali, bagus, tempatnya keren, akhirnya datang. Jadi kita kehilangan pada saat itu misalnya turis dari Australia atau New Zealand, tapi kita dapat turis baru dari Eropa Timur yang selama ini mungkin belum kita jamah. Nah, digital kan bayangin memungkinkan untuk melakukan itu. Apakah kita harus jualan pakai brosur ke sana? Pameran-pameran lagi? Kan kayaknya udah harusnya dengan adanya digital kan harusnya tidak. Iya, bisa lebih efektif ya, dan efisiensi. Kalau kita bisa manfaatin digital dengan baik, mengutilize ini dengan proper, gue rasa impactnya malah jadi positif. Tadi kalau yang kita bahas yang tadi itu yang di sosial media tuh yang ya semua orang bisa ngomong, semua orang punya ruang ngomong. Dulu kita nggak bisa kan Mas, sekarang dikasih ruang langsung orang kayak keluar dari kandang gitu kan. Dan tadi nggak ada literasinya, jadi nggak ada pemahaman yang cukup baik mengenai literasi digital, dan jadinya bahaya juga. Nah, gue nggak tahu ya ini masuk kategori bahaya apa enggak ya, Ku. Gue agak khawatir sih. Berapa banyak pertanyaan yang bisa lo jawab dalam waktu 1 menit. Nggak tahu ini apakah bahaya atau tidak buat lo. 1 menit. Ini nggak boleh pas. Nggak bisa. Terserah. Pas. Nggak boleh sih. Peraturannya nggak boleh, ya kan? Aldi bilang nggak boleh. Aldi, Aldo, Ini yang kayaknya di belakang kamera mau pada bikin reels. Buat siapa nih? Apakah Bapak panjenengan berkenan? Siapa? Saya boleh pencet tombolnya? Boleh Pak. Saya bantu. Siapa ya? Oke. Sebutkan kejadian yang pernah memalukan hidup. Memalukan hidup, memalukan hidup. Banyak Mas. Lebih baik mendengar atau ngoceh?
Lebih baik ngoceh kalau Keracunan makanan atau mabuk cinta? mabuk cinta. Pilih bodoh atau sok pintar? Pintar. Lebih baik mana? Menunggu atau ditunggu? Menunggu nggak apa-apa. Apa pendapatmu tentang waktu? Waktu adalah uang. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan, makan untuk hidup untuk makan. Pete atau jengkol? Pete atau nggak suka dua-duanya? Siapakah manusia terseksi di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Siapa ya? Di Indonesia nih mas. Masih ada berapa waktu lagi? Cepetan. Siapa nih? Aduh. Lunas Meyes. Mending dikacangin atau ngacangin? Abis. Kacangin. 14 ya? Kenapa gue di 14 bagian? ya? Kenapa gue di bagian itu susah banget ya? Sama lain semua katanya terseksi istrinya loh. Kali gue deh. Si gue dong. Enggak, gue mau nanya. Emang ada artis namanya Lunas Meyes? Kita nggak pernah tahu loh. Nggak ada sih. Ini kan nama lain. Oke. Balik lagi. Kita lupain ya. Cancel. Delete. Lupakan dalam hidupmu. Sudah tidak terjadi. Gak ada. Bini gue gak seksi soalnya. Kok ngomongin seksi? Kalau seksi itu beda di persepsi visual. Oke. Nggak apa-apa Pak. Santai Pak. Beda dong. Seksi soalnya. Apa yang sudah terjadi is no longer exist. Nah ingat ya, yang sudah terjadi supaya lo pada gak baper semuanya yang nonton juga. Ya, yang tadi udah terjadi dalam hidup kita is no longer exist. No longer. Jadi sekarang we live in the present moment from moment to moment and from question to question. Gue mau nanya berikutnya. Tadi kan lo udah ngomongin soal background, ekosistem yang berbeda dulu dan sekarang. Terus bagaimana sebuah tools ini senjata ini bisa dipakai senjata ampuh atau menjadi bumerang buat kita. Iya. Si sosial media ini, Iya. si media sosial ini. Terus tadi juga ada dalam satu pemikiran gue bahwa kita berarti perlu membangun our digital presence dong. Exactly. Kayak apa parameter-parameternya yang perlu disadari oleh tiap orang? Jadi kalau dulu kan kita selalu ngomong, dulu nih kita ngomong tahun ya waktu awal-awal kita mulai lah itu di 2008, 2007, 2008. Dulu masih brand tuh merasa produk lah ya. Iya. Wah dulu itu waduh mas, kalau dulu tuh kita ibaratnya ngajak brand untuk main ke digital aja tuh kayak benar-benar susahnya tuh kayak ngajak orang pindah agama, bahkan kita Iya. bikin gambarannya tuh gitu. Jadi Iya. karena mereka bayangin udah years ya, kita ngomong puluhan tahun brand itu sudah sangat comfort di dunia komunikasi yang ada. Media konvensional. Media konvensional sebut aja begitu. Kita juga selalu bilang dulu bahwa memang tidak ada satu media baru yang akan membunuh media lainnya. Dulu ada gitu mas, tapi kenyataannya tidak seindah itu. Iya. Dulu gue pemret di sebuah majalah. Waktu itu gue punya bos yang gue bilang, Pak, move Pak ke digital, move. Ini akan berubah. Waktu itu bos gue masih enggak aku. Orang masih suka megang untuk dapat Touch and feel. Iya, touch and feel. Enggak, Pak. Ini bukan masalah touch and feel. Kalau kita ngomong majalah, itu udah nggak relevan. Tapi kalau buku, yes. Kalau buku ya, kalau kita ngomong buku orang masih suka. Jadi orang digital tuh baca pakai gini tuh ada kelelahan di mata. Tapi buku itu benar. Tapi kalau majalah, kita sama-sama tahu mas. Majalah keluar setiap mau gajian. Betul nggak mas? Selalu kan? Selalu kan karena pasti dekat-dekat tanggal 20. Wah, kita udah harus ngejar naik cetak gitu. Nah, bayangin berita yang terjadi di sekitar tanggal 20 itu nggak akan ada akan di bulan depannya. Tertunda ya. Tertunda. Sedangkan di digital waktu itu ya kita langsung tahu ada orang yang bunuh diri di GI. Iya. Iya. Kan? 5 menit kemudian blar semua di Twitter udah ada pada saat itu. Jadi gue ngelihat bahwa wah ini udah jelas pasti move. Sudah jelas waktu itu gue sampaikan ini yang mati duluan nih media kayaknya majalah. It happen now. Exactly. Bahkan berapa tahun yang lalu udah pada mati. Betul. Mau dari affiliate luar negeri segala Exactly. Yes. Nah waktu itu kan dibilang enggak kok tidak akan ada media yang membunuh media lainnya gitu. Iya, tapi ini kayaknya nggak bisa diartikan seperti ini dan ungkapan itu ungkapan lama. Iya, usang. Ya, jadi nggak relevan lagi. Nggak relevan. Nah itu yang akhirnya ya tadi ya kita ngomong
akhirnya mau nggak mau ya kita yang harus beda lagi nih polanya. Nah ini yang gue lihat akan jadi apa ya, yang mungkin kita juga ya mas, mungkin nanti suatu saat yang media sekarang digital pun bisa jadi beda lagi kan. Pasti. Gue TikTok sekarang jujur ya, TikTok belajar sama anak gue akhirnya. Ini apa ya? Walaupun dibilang kita digital. Bapak joget-joget juga Pak? Nah, iya kan dulu. Bapak joget-joget nggak Pak? Dulu TikTok siapa tuh yang pertama si Bowo apa yang anak kecil tuh main TikTok dulu tuh. Dulu dicela-cela. Sekarang semua orang di TikTok lihat. Beda lagi. Nah, ini dia nih Mas yang gua ngeliat bahwa waduh ini kan nggak pernah, apalagi tuh kalau di teknologi itu ada istilah tidak pernah berhenti. Akan terus cycle-nya bergerak terus Dan cepat. dan cepat. Jadi ada digital presence yang perlu kita bangun, ada digital literacy, Betul. tapi juga ada satu hal di mana kita bisa membangun brand yang kita mau bangun Betul. supaya kita bisa catch up Betul. dan memanfaatkan itu dengan dengan konten yang kita mau berikan. Betul. Jadi kalau tadi gue sampaikan brand geser, abis brand ternyata orang personal. Jadi ibaratnya bahasanya personal branding. Iya. Itu juga udah lama. Tapi sekarang Betul. personal brandingnya ada di digital. Jadi ternyata orang dengan mudah ya tadi tinggal pembentukan bagaimana kita mau kelihatan di market. Ya itu yang bisa di deliver langsung dengan menggunakan digital dan easier, cheaper. Karena tadi nggak ada yang bayar kan platform itu ibaratnya. Apa pandangan lo sebagai seorang praktisi di digital Iya. melihat apa yang ditampilin seseorang, apakah harus selaras sama di media sosial mereka nampilin diri mereka kayak gini dengan keseharian hidup mereka? Jangan dijawab dulu Pak. Siap. Habis ini kita tunggu jawaban dari beliau. Apa kira-kira jawaban Mas Kukuh tentang seseorang membangun personal brand mereka di rekam jejak digital dan dengan diri mereka sehari-hari? Apakah harus sama atau boleh atau ya kalau boleh pasti boleh lah ya. Iya. Maksudnya, tapi bagaimana idealnya menurut lo? Kalau mungkin menurut gue tergantung objektifnya sih. Tergantung objektifnya. Memang dia ketika keluar mau apa nih objektifnya? Dia pengen maju sebagai misalnya presiden kah? Mau maju sebagai apa ya? Menurut kita ya itu objektifnya dulu kita ini. Yeah. Walaupun memang kita selalu bilang bahwa yang paling baik adalah yang paling jujur pastinya. Dan kalau kita mau sustain ya tentunya apa yang kita gambarkan ke luar itu adalah benar adanya kan gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih melihat ini secara profesional pandangannya adalah ya tergantung objektifnya aja mau apa. Karena objektif itu harusnya tidak ada yang salah ya harusnya, dan kita gimana tadi menjadi relatif kan untuk relatif, tiap orang. Iya. Jadi sebenarnya sah-sah aja dong. Gue orangnya pendiam tapi gue mau nampilin di rekam jejak digital gue tuh orangnya asik banget. Ya iya kan sebenarnya tergantung objektifnya Suka-suka kan. gue dong. Iya. Itu punya gue gitu. Exactly. Tapi ketika lo ketemu gue, berarti kan lo kan bilang, kok lo beda? Nah gitu itu kan akhirnya kan nanti kan. Iya. Ternyata dia Iya. jujur nih. Nah, Iya. tadi yang gue bilang bahwa ketika emang kita mau gambaran ini yang paling baik adalah kalau memang sebetulnya memang kita begitu. Itu yang idealnya. Tapi bahwa benar banyak yang bilang, wah tampilnya di luar ya kan sekarang ada ngomong flexing kayak wah ini anak-anak muda sekarang. Nah, ini gue juga salah satu inspirasi gue, Mas, jangan sampai anak-anak kita itu menganggap beli Lamborghini itu gampang gara-gara ngelihat konten-konten receh. Iya, Kan iya. sedih banget ya. Iya. Gila kayaknya semua orang bisa beli Lamborghini, bisa beli mobil mewah. Nah, ini kan yang salah satu juga yang gue sampaikan ke lo bahwa Mas, jangan sampai nih yang gini-gini jadi ketanam bahwa kayaknya mudah sekali ini semua. Nah, itu kan bentuk sari-sari pencitraan ya bahasanya. Betul, mungkin pencitraan yang ternyata pas benar ya ternyata ini gitu, atau bahasa sekarang ngomongnya flexing. Nah ini yang harus juga ya tadi ya sebaiknya adalah yang paling jujur gitu. Kalau kita mau udah tahu ya goalnya apa, Yes. terus abis itu udah tahu resikonya, Yes. Ya. terus kita mau bikin strategi marketingnya. Ya. Misalnya si A deh, namanya si Anton. Anton baru mau menikah, seorang profesional, bekerja di sebuah korporasi besar. Anton ingin membangun digital presence-nya. Strategi marketing apa yang akan dilakukan oleh Anton menurut saranmu? Ya. Biasanya kita melakukan yang namanya kita harus refleksi. Kita harus kalau secara profesional kita biasanya FGD dulu.
kita ngeliat dulu duduk bareng, apa sih yang menjadi interest lu, apa sih tadi, jadi digali dulu dong keinginannya si Anton. Iya dong. Sampai akhirnya apa sih long term yang mau orang lihat tentang lo yang akhirnya tadi ya. Tapi kan harusnya jujur ya, real. Betul, Jangan sampai betul. pas tadi balik lagi, wah nyata gitulah. Abal-abal dan itu gampang. Akhirnya kan apa yang udah lo bangun hilang gitu aja. Karena ternyata yang kelihatan di digital ternyata tidak sesuai. Jadi kan sayang banget. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tidak bisa. Jadi kita selalu bilang bahwa apa dulu yang mau kita checklist, apa yang menjadi interest lo, apa yang menjadi target jangka pendek, menengah, panjang yang mau di deliver akhirnya. Wow. Nah itu memang kita harus lihat itu semua sampai nanti keluarnya berarti harus begini. Dan gua rasa ya itu hal yang sangat sebenarnya bagus ya kalau memang tadi ujungnya adalah jujur bahwa memang orang ini punya prestasi, bahwa orang ini memang oke. Ya gua rasa ya itu akan jadi hal yang baik juga. Dan kita pernah megang salah satu lah sebut saja orang-orang penting yang memang akhirnya orang melihatnya memang benar apa yang ditampilkan di real memang orangnya berprestasi dan itu bagus. Dan akhirnya kan gue selalu senang sama orang-orang yang sama kayak lo, Mas, kenapa lo nggak mau jadi inspirasi buat orang? Kan ketika lo bisa jadi inspirasi kan lo gila banget impactnya gitu. Jadi ya orang ini yang kita bawa emang benar dia inspiratif banget. Dan gua rasa itu kan keren aja gitu. Pasti. Sweet banget kalau lo bisa impact others gitu dengan apa yang memang lo punya gitu. Bagaimana dengan attention spending orang yang makin defisit karena media sosial? Kayak kemarin gue dapat info bahwa contoh TikTok deh. TikTok itu memberikan impact yang gede banget di dunia ini kan. Ya, maksudnya salah satunya adalah TikTok. Ada banyak dan semua orang akhirnya jadi demam TikTok. Seluruh dunia, nggak cuma di Asia tapi di belahan benua lainnya juga kayak gitu. Tapi ada kekhawatiran, ada fakta tentang semakin pendeknya attention spending mereka, terutama yang mengkonsumsi itu. Jadi kayak kalau misalnya di RRC misalnya yang dengung-dengungkan page for you page what ada di China? Ya, nggak, kalau di TikTok tuh ada for your page. Iya, for your page. Jadi kalau di RRC for your page itu adalah tentang spirit kebangsaan. Tapi kalau di benua Amerika, Eropa adalah tentang binatang piaraan dan segala macam. Jadi akhirnya ini masuk ke dalam alam bawah sadar bahwa orang-orang di RRC akan semakin punya sense of belonging. Kalau orang di Amerika dan segala macam ya sweetie, cute gitu, lucu. Nanti pada suatu saat nanti belief system mereka kan akan berbeda ya. Dan ini kan pengaruh besarnya si TikTok gitu. Betul. Jadi kan impactnya gede banget ya, di consciously and subconsciously. Ya itu tadi. Tapi itu kan semua nanti kan bergerak terus tuh Mas, dia ngikutin tren aja gitu. Dan lagi-lagi balik lagi ya nanti kalau menurut gue sih kayak TikTok nih punya challenge baru dia. Bagaimana orang-orang ini lari ke TikTok tapi tetap sustain. Sekarang kan ya kita dulu ada pad hilang. Nyata dia tidak berhasil karena at the end of the day kan bisnis. Dia gimana nih make money ini nih. Begitu juga dengan TikTok nih. Nah, dia akan masih mencari polanya dia sampai akhirnya bisa sustain Facebook sebut saja atau Meta Family lah kita ngomongnya, Instagram. Bagaimana si TikTok ini bisa ngejejak secara behavior kepake tapi secara bisnis juga jalan. Twitter di Indonesia beda lagi tuh Mas. Dibilang turun tapi punya market. Dia punya market sendiri gitu loh. Walaupun sebenarnya ya udah kayaknya kok kalau di Indonesia gini. Tapi kalau di Amerika wah Twitter tuh ampuh lah, semua orang apa yang di capture bukan Instagramnya. Kalau lagi di TV tuh berangkatnya dari situ malah ya. Iya, berangkatnya malah. Nah ini kan yang kita lihat memang tren tiap negara beda-beda nih. Kulturnya beda, cara tadi behavior beda, cara komunikasinya beda. Akhirnya platformnya juga yang populer beda juga. Berarti setiap orang yang ingin hadir di digital presence dengan memikirkan strategi marketing mereka pribadi kayak tadi si Anton contohnya short term, medium term, and long term, itu harus mikirin juga tentang attention spending juga dong. Iya dong, pasti. Dan tren dan akhirnya tadi mikirin apa yang dia keluarin kontennya. Jadi kan misalnya orang udah nggak bisa lama nih, orang bener-bener sekarang 15 detik udah harus ke deliver. Betul. Kita sampai bilang PR tuh ya. Iya kan kalau kita orang-orang di PH dulu bikin konten untuk iklan.
berapa detik atau bikin video kayak kemarin masih ngobrol ada salah satu bank pengen bikin company profile ya sekitar 7 menit kita bilang ini siapa yang menonton 7 menit hari gini ya. Nah, sekarang hari ini gimana caranya konten terdeliver dalam waktu 30 detik misalnya itu kan another challenge lagi kan ya benar kan sakit kepala. kenapa orang makin sebentar karena opsinya makin banyak mas jadi tadi ya time stop jadi kalau udah nggak menarik hilang Iya. lewat jadi kan bener-bener konten itu gimana caranya deliver konten yang benar-benar memorable. Bener apa ya informatif tapi at the same time keren gitu kan dan at the same time benar-benar semua ke deliver dalam waktu yang singkat gitu kan. Wah itu challenge baru lagi buat semua ya semua orang teman-teman gue yang orang kreatif aja enggak gue gini aduh nggak bisa lo bikin company profile 7 menit lo nggak bisa gitu. Artinya dari apa yang lo sampaikan gue menyimpulkan ada kata spesifik yang perlu kita tampilin. Singkat, padat, jelas, terukur, dapat diingat. Betul. Karena gue ingat pengalaman gue waktu gue bikin buku tentang kesehatan, smart eating tuh kemudian ada personal brand yang baru. Gue tuh adalah seorang yang peduli dengan kesehatan, healthy lifestyle, so called gitu. Terus gue roadshow, gue punya TV program waktu itu dan segala macem. Tapi pada akhirnya gue sadar gini ya, orang-orang ketemu gue tuh manggil gue Chef Erwin karena di buku gue bikin 35 menu makanan. Padahal sebenarnya tujuan gue untuk bikin buku Smart Eating itu adalah berbagi. Tapi orang persifnya beda. Kan? Dan itu I didn't expect that. Gue gila. Organik aja kan? Iya, organik. Terus akhirnya gue gini, wah kalau gitu nggak lagi deh, ampun gitu. Jadi gue fokus. Tapi kan lo konsisten mungkin ya dari buku orang ngelihat lo. Ya gue ngeliat lo, gue tuh termasuk orang yang terinspirasi nyemil buah. Lu tanya sama netizen di belakang tuh. Ya enggak gara-gara lu ngeliat lu. Berarti kan ketika orang ngeliat baca buku lu nulis gitu, ngeliat badan lu yang slim untuk ukuran senior gitu. Oh ya, kurang ajar ukuran senior. Ternyata gila ya, cemilannya enggak kayak kita nih pisang goreng. Cemilannya enggak bilang buah nih. Bayangkan akhirnya kan karena gue codot gila. Baru gue mulai kayak kus-kus loh. Baru, tapi kan akhirnya kan itu kan kecipta secara organik tuh, dan apa yang lo tulis, apa yang lo brainstorm sama apa yang lo makan. Ya no wonder orang akan bilang ini orang peduli dengan kesehatan dan nggak salah kalau lo dibilang ini chef nih karena milih makan apa. Lo kan kalau makanan milih banget. Iya. Ya kan? Ya tapi nggak usah ngegas gitu dong ngomongan lo. Nggak, sekarang artinya gini kan gue balikin lagi ya sebentar ya gue sekarang yang ngegas nih. Jadi berarti personal branding yang dibangun oleh seorang di digital presence mereka mesti spesifik juga dong. Nggak boleh kebanyakan maksudnya karena attention spending yang makin minim kan. Betul. Erwin siapa sih? Pikuku, Pambudiarto itu siapa sih gitu? Iya. Kalau di digital sampai dibilang gini mas, kalau dulu mas kita marketing tuh kan kayak pasar induk mas, semua dimasukin, benar nggak? Iya. Tapi kalau di digital itu makin niche tuh makin bagus, bisa dibilang makin bagus. Jadi ibaratnya zaman sekarang lebih baik kita ke pasar burung, ke pasar ikan, ke pasar bunga, spesifik kan tuh mas? Iya benar. Tapi kita beli mas. Benar. Coba lo nggak mungkin kan ke pasar bunga lihat-lihat gitu. Nggak mungkin. Kecuali mungkin lo freak sama bunga gitu. Iya. Tapi minimal kan lo beli. Kayak lo ke pasar ikan. Iya. Lo lihat-lihat ikan, minimal lo beli makanan ikan. Iya. Jadi terjadi konversi. Jadi orang lebih spesifik benar. Banding dia nunjukin dia A, B, C, akhirnya too much orang nggak jelas nih orang akhirnya gitu kan. Jadi emang ada pendekatan di mana memang yang makin niche itu makin bagus juga. Makin niche makin bagus. Karena orang udah tahu lo ini. Jadi orang kalau ya udah. Jadi akhirnya muncul di top of mind kan? Iya, akhirnya kalau lo mau ini ke Mas Erwin aja udah. Akhirnya jadi awareness, akhirnya jadi market leader. Iya. Begitu ada di top of mind orang tentang si A. Iya. Ya kayak lo misalnya gini, lo makan sehat, iya gila badan lo gini untuk ya tadi ya untuk senior gitu. Tapi emang pas lihat emang benar lo makannya benar. Gue ngeliat lo cemilannya buah gitu kan, kan langsung dong truk keset. Mas Erwin adalah penggiat misalnya, penggiat hidup sehat gitu. Udah dong, jangan gue lagi dong contohnya gue. Gila kan gue cuman. Oh iya. Ini tapi juga bisa. Iya oke cukup. Berarti ini juga bisa dimanfaatkan karena kan panen maya juga 15 kali loh. Wah suruh bayar tuh panen maya. Enak aja udah at least 15 kali. Artinya kan dengan apa yang dilakukan juga
orang-orang bisa melakukan usaha mereka ya, UMKM Iya, mereka kan. Karena betul. lu juga di panen maya kan 20 kali nih. Juga membantu para UMKM kan. Itu yang gua dari dulu tuh sama teman-teman tuh ngelihat, karena gue juga dulu tuh bisnis sempet sama partner gue ada punya clothing. Clothing line. Kita ngerasain banget, gila ternyata sekarang untuk bisnis itu lu nggak harus sewa toko. Betul. Gitu kan. Betul. Dan itu udah dari dulu, dari tahun 2007-2008 itu udah mulai online. Oh ternyata ada yang namanya pre-order, kan dulu mana ada mas. Iya, Barat, pre-order kan? nggak ada. Nah ini yang salah satu pengen kita bawa message ini bahwa you know what, UKM lu harus melek mengenai digital, karena ternyata it works gitu loh. Jadi kita bukan teori aja, kita kan praktisi nih. Jadi it works loh. Nah ini yang kita keliling mas, keliling tuh benar-benar ke UKM, bahwa waktu itu kita ngomong ada sama partner, ada dulu namanya UKM Goes Online. Itu tadi tuh ngajak UKM, orang kita yang big company aja susah mas ke digital. Iya. Dari comfort zone-nya puluhan tahun. Betul. Apalagi ke UKM punya challenge yang berbeda lagi, tapi ternyata UKM ini karena namanya UKM dia nggak rigid kan, jadi kalau kapal dia beloknya tuh bisa lebih cepat, sedangkan kalau perusahaan udah terlalu gede kan Betul. kayak kapal tanker man, beloknya sekarang muter setirnya sekarang beloknya besok gitu ibarat. Scope of business juga kan masih kecil. Iya, nah itu akhirnya kita banyak keliling ngajak UKM, ayo main digital, itu harus karena kita udah ngelakuin. Ya ini yang kita lakuin sampai sekarang pun gitu. Kita punya line jualan roti itu di online, ternyata kita nggak harus punya toko gitu mas, malah pabrik kita ada di Jakarta Timur tapi jualannya bisa all over. Nah ini kan yang sayang banget ya kalau tadi digitalnya nggak dimanfaatin. Jadi apa tips buat teman-teman penggiat UMKM atau yang ngejalanin usaha kecil menengah ini supaya mereka bisa mengaktifasi kehadiran mereka di dunia digital. Selain tadi yang lo bilang personal branding lah, lo mesti jujur dan segala macam itu. Ya kalau kita nih sekarang selalu kasih perbandingan, sewa kios ruko tuh bayar atau gratis? Soalnya dibilang bayar kan gitu kan. Bikin toko itu bayar atau gratis? Bayar. Kita selalu tanya, bikin akun Facebook bayar atau gratis? Gratis. Instagram gratis, YouTube gratis. Loh, kok milih yang bayar? Kan langsung kan. Oh iya ya kan UKM. Bikin perbandingan itu. Iya, ya. Akhirnya kita bilang ya udah kenapa? Dan sedihnya nih Mas kadang-kadang mereka itu nggak main digital karena nggak paham, kan sedih ya. Mereka handphone punya mas hari gini gitu mas, saya nggak punya handphone, internet pasti ada, tapi mereka nggak paham. Tadi balik ke literasinya dia nggak paham. Ini kan sedih banget, mereka ada brand yang biasa-biasa aja tapi bisa booming. Betul. Dan ada brand yang kualitasnya bagus tapi nggak kemana-mana. Sedangkan kita sama-sama tahu mas bahwa penopang Indonesia ini adalah UKM. Betul. Makanya kita sangat fokus bantuin UKM untuk segera shifting, segera memanfaatkan digital, karena kita punya banyak case study, banyak yang sangat sukses bahkan sudah ekspor atau minimal siap ekspor gara-gara digital. Banyak teman-teman kita tuh udah nggak mau pameran mas, mau difasilitasi sama. Karena bayar lagi. Iya. Sekarang ngapain, platformnya udah ada ya kan ya, channelnya udah teman-teman ada. Di Jepara ada teman-teman di Jepara, mereka punya bisnis furniture. Sekarang diajak pameran sama kementerian gratis ke Eropa. Iya gratis, tapi sampai sana mesti bawa contoh. Ada sampel. Kalau nggak laku obral. Iya, kalau obral mas. Kalau nggak ada yang mau beli juga akhirnya tinggal aja. Nah sedangkan di online mereka udah bisa eksis, dapat kok kontaineran, mereka bisa ekspor. Nah ini yang mau kita bawa, kita cloning ke daerah-daerah yang ya hopefully UKM ini segera melek lah gitu. Setuju. Cool, thank you banget, keren banget. Penting banget nih kita bisa belajar banyak tentang sebuah strategi. Thank you for coming Pak Koko. Terima kasih Pak Koko itu mohon tolong dicoret-coret atau ditulis-tulis ya. Udah saya batasi sesuai dengan waktu Bapak yang sangat terbatas Pak. Saya tahu Bapak juga di sini ada 5.000 meeting di hari ini. Sambil Pak Koko menulis-nulis, saya ingin memberikan highlight dari apa yang kita bicarakan tentang digital presence dan juga digital marketing. Bahwa ada satu kata kunci, setiap orang harus melek. Tadi Koko bilang gitu ya, kata kuncinya melek. Melek, tahu, terus kemudian tahu nih mau dibawa kemana. Saya ada di digital market, saya ada digital. Saya mau masuk ke dunia digital. Saya mau bawa saya ke dunia digital ini kayak apa? Seperti apa personifikasi yang image yang ingin saya tampilkan supaya dia bisa bertahan lama.
supaya dia bisa bertahan lama dengan menggunakan strategi marketing yang dipikirkan adalah apa yang mau dijual, diri kita kah, pekerjaan kita, bisnis kita, apa yang kita mau jual, atau mungkin mau menjual, oke, gue adalah manusia yang peduli terhadap binatang peliharaan, atau gue adalah manusia yang peduli tentang humanity. Itu dipikirin, kemudian tahu ada waktu yang sangat terbatas karena orang tuh nggak bisa lama-lama lihat sesuatu di rekam jejak media sosial. Itu juga yang perlu dipikirin. Ketika kita udah pikirin, ya udah kita akan melewati alur itu dan be ready juga bahwa ini semuanya akan selalu berubah. Ya namanya juga dunia digital ya, ada istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Artinya ya lo mesti melek, lo mesti lentur, lo mesti sigap, lo mesti play by ears, lo mesti alert. Karena arti VUCA juga semuanya sangat tidak pasti, sangat tidak menentu. Besok nggak tahu apa, hari ini besok bisa beda lagi dan bergerak sangat cepat. Seperti juga Kukuh yang menulis dengan sangat cepat. Apa yang sudah ditulis kami juga ingin tahu. Boleh tolong dibacakan Pak Kukuh? Waduh, Ditunjukkan dan tulis dibacakan. doang. Iya, ya bacain dong aja. Oke. Tadi ya, ngambil yang tadi. Jadi dibilang kalau gue selalu suka untuk apa ya? Jadilah inspirasi buat orang banyak. Oh, dikasih lihat. Jadilah inspirasi buat orang banyak karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak juga. Terima kasih. Kan biasa kamu tuh gua kasih gelas. Oke. Lo nggak usah lah. Nggak usah lah. Ngapain juga ya? Nanti kasih Buat ke tamu yang lain panitia aja lah. Buat panitia aja. Ya nggak usah lah, iya kan? Iya. Makasih lu. Terima kasih lu, sama-sama. Thank you. Gue juga kan selalu suka men-challenge. Lo tahu nggak gue punya tagline? Apa tuh? Ada tuh tagline-nya kan. Gue nggak mau nyebutin. Lah. Lo harus tahu, ini kan program lo juga. Tagline Lo apa? partner gue, masa lo nggak tahu tagline-nya? Apaan, guys? Ini udah 5.000 episode loh. Masa lo nggak tahu? Kita nggak akan tutup ya sampai lo kelar. Karena tagline gue Coba itu panitia akan- keluarkan. Oh, tadi gua dengar. Ah, lo apa tuh? Think right, do right, speak right. Iya, pakai asik. Thank you. Tahu lah gue.